Nah, ini sudah tampil ini. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menceritakan pengalaman saya dalam pembelajaran Agenda 2 dengan materi ASN berakhlak. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Dwi Indriani, jabatan sebagai dokter umum di Puskesmas Lambunu 2, Angkatan 14, Kabupaten Parigi Motong, Palu, Sulawesi Tengah, kelompok 4. Pada pembelajaran Agenda 2, kami melakukannya dengan dua metode. Yang pertama, metode sinkronous, dan yang kedua, metode asinkronous. Pembelajaran sinkronous. Metode pembelajaran ini dilakukan secara virtual melalui Zoom meeting bersama teman-teman kelompok 4 dan juga fasilitator. Tutor kami di Agenda 2 yaitu Dr. Andes Abdul Wahab Harmain, apoteker Magister Manajemen, memberikan materi pendalaman nilai-nilai ASN berakhlak dengan sangat kooperatif. Kemudian dilanjutkan diskusi bersama yang dikaitkan dengan penerapannya di lingkungan kerja. Hal ini membuat kami jauh lebih paham bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai ASN berakhlak di tempat tugas kami nanti. Nilai-nilai ASN berakhlak yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Pembelajaran asinkronous. Pembelajaran ini merupakan proses belajar yang tidak real time, jadi peserta dapat mengakses materi kapanpun mereka mau atau biasa disebut dengan belajar mandiri. Pada pembelajaran ini, saya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan meliputi tugas individu berupa membuat ringkasan materi ASN berakhlak, mengidentifikasi isu aktual yang terkait dengan tugas di tempat kerja, kemudian mencari ide gagasan untuk penyelesaian isu tersebut, dan juga membuat learning journal. Kami juga menyelesaikan tugas kelompok berupa sikap perilaku yang sudah dilakukan di tempat kerja terkait perwujudan nilai-nilai dasar ASN. Berikut cerita singkat dari saya tentang pembelajaran Agenda 2. Terima kasih banyak, selamat menonton. Tapi Pak, suaranya Bapak termute. Makasih sudah diingatkan ya. Kasih ya, kita berikan aplaus buat Ibu Dr. Dwi atas eh, penyampaian tugasnya lini jurnal yang menggambarkan apa yang diperoleh dalam pembelajaran yang dua pendekatan sinkronus dan sinkronus ya. Sehingga hal ini ya mudah-mudahan ini artinya bagian dari kita atau motivasi buat kita lebih jauh lagi untuk bagaimana kita menerapkan atau mengapresiasikan nilai ASN alat ya. Kasih ya, Bu Dokter. Ya, Selanjutnya Bu Dokter tunjuk terima kasih siapa? Pak. Tunjuk lagi. Ya, sini kesempatan Ibu berdaulat. Dokter Inyoman. Ini nyoman. Nah, siapa suruh rekomendasi, baku balas ini kan. Hmm. Eh, Silakan. Baik Pak, coba saya kirim videonya ke Amirul dulu Pak ya. Takutnya Ya, nanti biar saya lama. operator. Jadi siap-siap jangan sampai laptopnya sudah tidak mampu Iya. menampung. Mungkin video Oh, saya akan agak menyeramkan ini. iya, iya.
Halo semuanya, salam semangat. Perkenalkan, nama saya Inyoman Firyatnyana. Saya peserta Latsar Angkatan 14 tahun 2025 di Kabupaten Parigi Motong. Saya bertugas di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, jabatan saya Medik Veteriner Ahli Pertama. Dalam video kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya dalam pembelajaran Agenda 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Andus Abdul Wahab Harmain APTMM. Pembelajaran pada Agenda 2 ini dibagi menjadi dua, yaitu asinkronus, di mana pembelajaran dilakukan secara mandiri, dengan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pengampu materi, dan sinkronus, yaitu pembelajaran dilakukan via tatap muka melalui Zoom. Pada Agenda 2 ini, saya belajar tentang nilai-nilai ASN berakhlak dengan 7 akronimnya, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan mengaitkannya dalam tugas bidang saya di kesehatan hewan. Saya memahami bahwa kesehatan hewan tidak hanya menyangkut kesejahteraan ternak, tetapi juga erat kaitannya dengan ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, penerapan nilai berakhlak menjadi pedoman penting bagi saya sebagai ASN dalam memberikan pelayanan terbaik saya. Saya merasa bahwa tanggung jawab saya sebagai ASN di bidang kesehatan hewan sangat besar, terutama ketika wabah seperti rabies, penyakit mulut dan kuku muncul kembali. Masyarakat menaruh harapan besar kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk segera hadir memberikan solusi yang nyata. Setelah pembelajaran pada Agenda 2 ini, saya berkomitmen untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ASN berakhlak dalam bidang tugas sehari-hari saya, seperti yang pertama, berorientasi pelayanan dengan memberikan edukasi kepada peternak terkait pola pemeliharaan ternak yang baik dan pentingnya vaksinasi ternak. Yang kedua, akuntabel, dengan melaporkan data-data penyakit secara jujur ke dalam sistem e-Signas. Yang ketiga, kompeten, saya akan terus meningkatkan kompetensi bidang saya dengan proaktif mengikuti pelatihan-pelatihan dalam kompetensi bidang saya. Yang keempat, harmonis, dengan menghargai perbedaan budaya peternak di lapangan dan menjalin komunikasi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan peternak. Yang kelima, loyal, dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan menjaga ketahanan pangan melalui kesehatan hewan. Yang keenam, adaptif, dengan siap menghadapi perubahan, misalnya dengan memanfaatkan teknologi digital dalam pelaporan penyakit hewan dan vaksinasi ternak. Yang ketujuh, kolaboratif, dengan membangun sinergi dengan Dinas Kesehatan Manusia, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam pendekatan One Health. Saya menyadari bahwa nilai ASN berakhlak tidak hanya menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan dalam aksi nyata, khususnya dalam bidang tugas saya di kesehatan hewan. Sekian pengalaman yang dapat saya bagikan pada pembelajaran Agenda 2 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Kita berikan aplaus buat Pak Dokter Hewan ya, Nyoman ya, terus ya. Ini langsung dikaitkan dengan tugasnya. Nanti kalau sebentar ya, supaya tidak lupa dokter buka-buka juga itu video ya. Karena saya lihat ada statement situ, ada janji. Ya, janji itu memang namanya harus insya Allah pastilah ya. Bapak. Kalau kita orang berakhlak kok masa tidak bisa kan? Dan ini kan kita menjadi change of agent, pembawa perubahan ya. Oke, kasih ya Nyoman ya sudah menyampaikan tugasnya. Silakan dokter mau tunjuk siapa? Kayaknya Amirul, Pak. Jago edit dia, Pak. Amirul, Pak. Begitu ya. Oke. Bagus. Silakan Pak Amirul, berikan kesempatan oleh Pak Nyoman ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amirul Hidayah, NIP 19990816 202506 1004. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan learning journal mengenai pengalaman saya mengikuti Latsar Agenda 2 Nilai-nilai dasar ASN berakhlak dengan pemateri yaitu Bapak Dr. Andus Abdul Wahab Harmain APTMM. Pada kegiatan sinkronus yang dilaksanakan melalui Zoom meeting, saya mendapatkan penjelasan langsung dari pemateri mengenai pentingnya internalisasi nilai dasar ASN berakhlak. Materi disampaikan dengan jelas bahwa nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif harus menjadi pedoman dalam menjalankan tugas hari-hari sebagai ASN. Suasana pembelajaran berlangsung interaktif sehingga saya lebih mudah memahami penerapan nilai-nilai tersebut di lingkungan kerja. Selanjutnya, pada kegiatan asinkronus,
Kita mempelajari materi melalui modul yang tersedia di LMS Sinergi dan Collabjar. Melalui pembelajaran ini, saya dapat merefleksikan bagaimana nilai-nilai ASN dapat saya implementasikan secara nyata. Misalnya berorientasi pelayanan dengan memberikan layanan yang ramah dan tepat waktu, akuntabel dengan melaksanakan tugas secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan, kompeten dan adaptif dengan terus meningkatkan kemampuan serta penyesuaian diri terhadap perkembangan teknologi, serta kolaboratif melalui kerjasama tim untuk mencapai tujuan organisasi. Dari kombinasi pembelajaran sinkronus dan asinkronus ini, saya makin memahami sekaligus termotivasi untuk menerapkan nilai berakhlak dalam setiap tugas dan tanggung jawab saya sebagai ASN. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus ya buat Pak Amirul ya. Ya, memang tepat juga dibilang Pak Nyoman. Kalau orang IT ya gampang ya, ya mudah sekali ya dengan dipakai background ya, gunakan background ya. Kasih ya Pak Amirul ya. Tentu ya itu kan hal ini memang betul ya. Nilai-nilai ini bukan cuma hanya bisa dihafal ya, atau nilai-nilai ASN ini tidak hanya kita dapatkan waktu di pembelajaran, tapi yang penting itu adalah penerapannya, kita obsesikan. Oh, penting. Oke, terima kasih. Silakan Pak Amirul tunjuk siapa. Ahmad Rido, Pak. Ada apa berdua? Silakan. Ya, kepada Pak Ahmad Ridho ya. Ya mau dipikir-pikir ulang, Kak. Tidak. Ayo. Ini kan bertetangga kantornya atau apa ya? Saya kirim ke Kak Amirul dulu, Pak. Oh ya, silakan. Orang Kominfo gimana kalau tidak bisa menampung? Ya, Aman, Pak, aman. aman-aman. Orang datang di kantor saya dia bantu, apalagi kita sesama begini ya. Sama-sama kita belajar kan. Kita semua ada 11 orang ya. Iya Pak, 11. Iya, Pak. Ya. Agak seram ini, jadi tutup matanya teman-teman ya. Minta tolong. Nampak Pak Amirul.
Yang putih bisa diputar aja. Masih sementara di download, Pak. Oh, dia dong. Berarti lama memang. Atau mau dipilih yang selanjutnya dulu, Pak? 90%. Tunggu judul lama. Apa ini mau melarikan diri? Sabar saja. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridho. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Angkatan 14 Kabupaten Parigi Motong tahun 2025. Pada video kali ini, saya akan berbagi pengalaman saya mengikuti pembelajaran Agenda 2 pada Latsar CPNS, terkhusus nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Dalam Agenda 2, saya mempelajari bahwa saya sebagai ASN tidak hanya dituntut untuk mengerjakan tugas sehari-hari, namun bagaimana saya menginternalisasi nilai-nilai ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai itu yang menjadi landasan saya untuk bersikap, berpikir, dan berperilaku untuk menjalankan tugas saya sehari-hari. Saya pribadi merasa bahwa nilai-nilai tersebut sangat relevan dengan tugas saya sebagai seorang analis kebijakan, di mana saya dituntut untuk selalu mengupgrade kemampuan saya, baik secara teknis maupun analitis, agar hasil kerja saya dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kerjasama dengan tim dan stakeholder juga menjadi kunci untuk menyelesaikan permasalahan kebijakan. Dalam pembelajaran ini, saya menyadari bahwa menjadi seorang ASN berarti harus siap melayani, beradaptasi dengan perubahan, dan menjaga integritas. Agenda 2 bukan hanya sekedar teori, tetapi mengingatkan kita bahwa setiap keputusan yang kita ambil akan berdampak langsung kepada masyarakat. Demikian pengalaman singkat saya dalam mengikuti pembelajaran Agenda 2 Latsar CPNS. Semoga kita benar-benar bisa menerapkan nilai ASN berakhlak dalam pekerjaan sehari-hari untuk ASN yang lebih profesional dan Indonesia yang lebih maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Kita berikan aplaus ya buat Pak Ahmad Ridho. Kok langsung sembunyi mukanya? Kenapa? Ya. Artinya Pak Muhammad Ridho sampai pada perwujudannya yang disampaikan terhadap nilai-nilai berakhlak tersebut. Ya. Walaupun itu tidak menggambarkan secara rinci nilai-nilainya, tetapi beliau sudah langsung bagaimana hal itu bisa langsung diterapkan dalam hal pelaksanaan tugasnya. Ya. Oke, kasih Pak Ridho. Siapa ditunjuk Pak Ridho? Bidan Dwi. Nah, ketemu juga dapat bagian bidan duit. Silakan. Amirul boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edu Miliani. Jabatan saya sebagai bidan ahli pertama di UPT Puskesmas Pangi. Saya peserta Latsar Angkatan 14 Kabupaten Parigi Motong. Saya akan menyampaikan learning journal dan menyampaikan apa saja yang saya dapatkan selama pembelajaran Agenda 2. Pada proses pembelajaran Agenda 2 terdapat dua metode pembelajaran. Yang pertama yaitu metode asinkronus, yaitu pembelajaran yang disampaikan melalui file dan dilakukan secara mandiri. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran sinkronus, yaitu pembelajaran yang disampaikan secara langsung
ASN memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ada 7 nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, yaitu komitmen untuk memberikan pelayanan prima, untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan. Yang ketiga kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang keempat harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Kemudian yang kelima yaitu loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang keenam adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam mengembangkan dan menghadapi perubahan. Yang ketujuh kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. 7 nilai dasar ASN inilah yang harus diimplementasikan di tempat kerja. Sekian learning journal dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus buat Ibu Dwi ya. Jadi sudah menceritakan kepada kita bahwa proses pembelajaran ada 2 pola ya, seperti dengan sama dengan teman-teman. Nah, tentunya pertama nilai ASN berakhlak itu ya perlu kita aktualisasikan ya. Jadi bukan cuma jadi cerita ya, Ibu Bidan. Ini apalagi Ibu Bidan ini menghadapi orang hamil ini, kan begitu. Ya. Kalau orang hamil itu ya kalau saya pernah cerita, ada kala namanya orang hamil pertama, waduh. Tidak ada ampun itu ya. Karena dia pasti hanya berteriak dia tahu, menangis tahu dia tahu ya. Ya, Pak. Dia sekarang ibu ini selama 2 bulan lebih sudah berapa di tangan yang sampai melahirkan? Untuk di Puskesmas Pangi ini Pak, selama 2 bulan ini belum ada yang lahiran yang partus di Puskesmas Pangi karena banyak yang melahirkan di rumah sakit gitu. Tapi sebelum-sebelumnya ada, cuma jarang gitu. Jarang dia, Pak. Tapi Karena memang dekat rumah sakit dengan bidan praktek, Pak. Jadi mereka lebih memilih ke rumah sakit dengan bidan praktek. Tapi dari puskesmas yang penting melahirkannya itu di Vaskes gitu, Pak. Oh, di Vaskes. Iya, memang seperti itu kan. Ya, memang ini tanggung jawab orang Vaskes di fasilitas kesehatan itu penting sekali ini kalau bagi orang-orang yang hamil harus dituntut ya. Iya. Karena sekarang ya memang tantangan orang bidan itu kan berhadapan dengan tenaga lainnya seperti dukun ya. Tapi Iya. kalau menurut bisa di daerah Ibu masih ada yang ditangani oleh dukun? Sudah nggak ada sih Pak. Kemarin sudah tanya-tanya ke bidan desa sudah nggak ada. Nggak ada. Tapi memang kalaupun ada, kalau tidak salah waktu saya masih di kesehatan itu tetap dalam binaan ya, binaan bidan. Pak. Kalau memang mereka itu Mitra. mitra ya. Ya. Memang ini beda mantap. Oke. Kasih ya Bu Dwi. Siapa yang Bu Dwi tunjuk lagi? Siapa yang? Kak Yunita. Kak Yunita. Kebagian juga Ibu Yunita. Silakan Bu Yunita. Siap-siap operator Pak Amirul. Atau mau langsung. Oke ya, kita dengar ya teman-teman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita. Saya peserta Lasar CPNS tahun 2025, Angkatan 14, Kelompok 4. Dengan formasi jabatan Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Nah, kali ini saya akan membagikan pengalaman yang saya dapatkan selama proses pembelajaran di Agenda 2, materi tentang nilai-nilai dasar ASN berakhlak bersama Bapak Dr. Randus Abdul Wahab Harmain APT MM. Dalam Agenda 2 ini terdapat 2 proses pembelajaran. Yang pertama adalah asinkronus, yang kedua adalah sinkronus.
Asinkronus adalah pembelajaran mandiri di mana peserta akan diberikan tugas-tugas, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Yang kedua adalah sinkronus. Sinkronus adalah pembelajaran secara daring, membahas tentang materi nilai-nilai ASN berakhlak yang merupakan akronim dari yang pertama, berorientasi pada pelayanan, yang kedua adalah akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, yang keenam adaptif, dan yang ketujuh kolaboratif. Nah, nilai berakhlak ini menjadi pedoman bagi ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya di lembaga pemerintahan maupun dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam proses pembelajaran berlangsung, suasana sangat menyenangkan dan interaktif karena disertai dengan diskusi antar peserta. Baiklah, sekian pengalaman yang saya dapatkan selama proses pembelajaran di Agenda 2 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Kasih Bu Yunita ya. Oh, malah jadi ketawa kan? Ya. Jadi cara penyampaiannya ya terhadap nilai-nilai yang berakhlak itu paling penting ya. Walaupun proses yang Ibu Nita dapatkan itu dari dua pola caranya ya, baik asinkronus maupun sinkronus. Terima kasih ya Bu Yunita. Nah kan Bu Yunita nunjuk siapa? Dokter Imelda. Nah, Dokter Imelda. Silakan Bu Dokter. Berarti tinggal Atika, tinggal Pak Aswar, tinggal Pak Sabrina ya. Berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saat ini saya akan membagikan pengalaman pembelajaran sinkronus dan asinkronus learning journal Agenda 2. Perkenalkan, nama saya Dr. Imelda Servianti, Angkatan 14 Kelompok 4, Unit Kerja Puskesmas Lambuno 1. Nilai-nilai dasar PNS yaitu Core Value ASN berakhlak dengan Employer Branding Bangga Melayani Bangsa. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pada pelayanan yaitu ASN berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bersikap ramah, cekatan, dan solutif. Akuntabel ASN yang jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi dalam setiap pelaksanaan tugas. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas diri serta melaksanakan tugas dan kualitas yang baik. Harmonis, menciptakan dan membangun lingkungan kerja yang kondusif serta peduli dan menghargai perbedaan. Loyal, berdedikasi tinggi kepada bangsa dan negara serta menjaga nama baik instansi dan sesama ASN. Adaptif, bersikap proaktif dalam menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis dan berbagai pihak untuk menghasilkan nilai tambah dan mencapai tujuan bersama. Dari pembelajaran ini diharapkan ASN mampu mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak sehingga akan membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Sinkronus yaitu pembelajaran secara virtual dalam waktu yang telah dijadwalkan. Pembelajaran ini lebih aktif dan interaktif karena dapat berkomunikasi langsung dengan pemateri untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan penjelasan dari materi. Kadang kegiatan sinkronus terhambat oleh akses internet yang kurang stabil. Pembelajaran asinkronus adalah pembelajaran yang dilakukan secara mandiri dengan fasilitas bahan pembelajaran yang sudah disiapkan melalui web collabjar.asnpintar.lan.go.id. Pembelajaran ini membuat kita semakin lebih mandiri
sehingga memotivasi diri untuk lebih mandiri dan dapat mengerjakan tugas dengan baik. Sekian pengalaman pembelajaran asinkronus dan sinkronus dari saya. Terima kasih. Makasih, kita berikan aplaus buat Dokter Imelda. Itu Dokter Imelda yang di background di slide itu dokter yang memeriksa itu. Oh, bukan ya. Makanya saya bilang kok lain ya. Ya, Ya, bukan Pak. bukan ya. Saya pikir langsung dokter langsung yang memberikan pelayanan. Tapi ya, jadi ini menggambarkan setiap unsur-unsur nilai-nilai berakhlak itu langsung pada penerapannya ya. Dan tergambarkan di setiap slide itu ya. Bisa ya. Jadi. Kasih Ibu Dokter ya, Imelda ya. Memang kalau namanya apa namanya lewat virtual ini ya tantangannya cuma di jaringan ya. Nanti kalau saya buka toko jaringan nanti saya minta Ibu Dokter Imelda bisa pesan di saya. Iya, Pak. Oke, ya memang begitu kan pembelajaran. Oke, kasih ya Bu Dokter menyampaikan. Oke. Itu memang karena suaranya agak aneh. Ya. Kalau ibarat cara menyampaikan begini, orang langsung apa kesimak ya cara menyampaikan. Kalau saya sakit, kalau ada penjelasan begini langsung sembuh saya kalau disampaikan berbicara itu ya, Bu Dokter ya. Oke, silakan Bu Dokter. Siapa lagi yang ditunjuk? Saharina, Pak. Silakan Ibu Sarina. Tidak ada suara. Tidak ada suaranya, Pak. Bapak. Kalau saya tidak ada suara. Mungkin teman-teman Ada juga, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kayaknya Amirul lagi, Pak, yang sangat berakhlak di kelompok kita ini. sangat berakhlak ya. Wow, mantap. Ah, ya, diberikan kesempatan coba lagi. Ya. Assalamualaikum. Halo Tetap nggak ada semuanya. suaranya. Hari ini saya akan membagikan. Sudah muncul, Iya. Nggak Kak. ada, Kak, tapi kecil. Pas saya kirim aja ya. It's- oh, Pada Pak Amirullah berakhlak, silakan. Ini istilahnya Pak Nyoman ini banyak sekali. Ya, ini bagus kalau ketemu langsung di Parigi. Ini ada ya, insya Allah kita ketemu nanti di Parigi. Berarti satu lagi ya, tinggal Atika. Oh, dua lagi, Pak Aswar dengan Bu Atika. Pada Tapi itu pakainya kita 3, Pak, lagi, Pak. Lagi 3, Pak. Fitri lagi 1 Fitri belum, Pak. juga, Pak, Fitri. mana Fitri? Hai, my bahasa ini. Kan dia tidak bersuara, saya pikir tinggal dua. Tapi, Pak,
Sekedar saran saja Pak, kalau memang ini kayaknya boleh eh, ke Fitri, ke Aswar dengan artikel langsung kirim saja ke Amirul supaya menghemat waktu dan Pak. Saran saja Pak. Bagus, ya bagus saran yang baik kan gitu. Silakan Bu siapa Fitri, Ibu Atika, tapi kalau memang bisa memungkinkan putar sendiri kan bisa ya. Ya, tapi kalau tidak kirim ke Pak Amirul. Ini Pak Ridho ini sengaja mengerjain Pak Amirul saya lihat. Ya. Tunggu kau punya bagian. Operator yang sangat berakhlak Pak. Iya, iya. Tunggu kau punya bagian. Pak Amirul bilang. Orang di Kominfo kalau nggak tahu itu, wow, nggak apa sih. Dia punya jaringan ya, menguasai semua sistem. Coba-coba kalau Ahmad nanti mau minta dia punya izin anu Pak, dikerjain memang itu Pak Amiro kalau dia datang di kantor. Siap, Pak. Iya, oke, sudah muncul. Kita menyimak. Assalamualaikum, halo semuanya. Hari ini saya akan Ada suaranya, kelihatan. membagikan pengalaman belajar saya Kalau suara tidak kelihatan, tidak kedengaran malam. sebelum memasuki pokok bahasan. Saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Saharina Novelia Kurotul Aini. Kecil sekali suaranya, kecil. Kelihatan, Ada, cuman suaranya kayak bisik-bisik tetangga ini, Rul. iya, betul. Kecil dia suaranya. Kirim dokumen, Kak, Saharina. Silakan sambil berproses saya izin ke toilet ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum, halo semuanya. Hari ini saya akan membagikan pengalaman belajar saya mengenai agenda 2. Sebelum memasuki pokok bahasan,
saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Saharina Novelia Kurotul Aini. Saya kelompok 4 angkatan 14. Saat ini saya menjabat sebagai penyuluh pertanian di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Video pokok bahasan ini ada 3, yaitu 1. Core values, dan kedua employer branding, Masih dan kecil 3. suaranya. Pengalaman pembelajaran agenda Ya, 2 tapi selama kedengaran, saya sudah asinkronus pakai dan sound, sinkronus. bantu sound. Pokok bahasan pertama mengenai core values. Dalam bahasan ini ada 7 nilai yang wajib kita ketahui seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan terakhir kolaboratif. 7 nilai ini harus dimiliki oleh setiap AS. Selanjutnya ada employer branding. Slogan AS Bangga Melayani Bangsa di sini menunjukkan komitmen dan dedikasi AS untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik. Selanjutnya ada employer brand. Pokok bahasan ketiga adalah pengalaman sinkronus dan asinkronus selama pembelajaran agenda 2. Selama pembelajaran ini pihak fasilitator memberikan arahan dan wejangan bagi kami para CPNS yang sangat bermanfaat bagi pekerja. Untuk pembelajaran asinkronus sendiri merupakan pembelajaran mandiri, di mana kita belajar dalam memanage waktu dan bertanggung jawab tugas yang telah diberikan. Sekian video ini saya buat. Saya harap ke depannya saya dapat bertumbuh dan menjadi manfaat bagi banyak orang. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Oke, kita berikan aplaus ya. Ibu Syarina sudah menyampaikan ya, menggambarkan sama dengan teman-teman proses pembelajaran yang diperoleh di dalam memahami nilai-nilai ASN berakhlak. Oke, selanjutnya Ibu Syarina menunjuk siapa? Fitri, Pak. Fitri. Silakan Bu Fitri. Pak, izin untuk share screen-nya dari Kak Amirul, Pak. Kak Amirul lagi. Asik. Kita berikan aplaus buat Kak Amirul ya. Nah, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2025 angkatan 14. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan pengalaman pembelajaran saya selama agenda 2 baik secara asinkronus maupun sinkronus. Materi agenda 2 ini dibawakan oleh Bapak Dr. Randus Abdul Wahab APT MM. Adapun materi yang disampaikan pada agenda ini adalah nilai-nilai dasar ASN yang biasanya disebut dengan core value ASN berakhlak. Berakhlak adalah singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selama pembelajaran agenda 2 ini, kami diingatkan kembali dengan materi yang sudah kami pelajari saat belajar mandiri di platform MOOC. Kami juga diberikan tugas berupa tugas individu dan tugas kelompok. Untuk tugas individu yang pertama yaitu membuat rangkuman dari 7 nilai-nilai dasar ASN yang sudah kami dapatkan dari platform MOOC. Tugas kedua, kami disuruh membuat learning journal tentang pengalaman pembelajaran selama agenda 2 dalam bentuk video. Sedangkan untuk tugas kelompok, kami dibagi menjadi 6 orang dan disuruh menjelaskan sikap dan perilaku tentang nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta mengidentifikasi isu yang ada di tempat kerja masing-masing. Semua tugas wajib diupload di web Sinergi BPSDM paling lambat tanggal 4 September tahun 2025 jam 10 malam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
asik ya, ditutup dengan lagu ya. Saking semangatnya itu menyampaikan nilai yang berakhlak ya. Tapi saya lihat yang menarik ini main 10 jari mengetiknya ya, sampai tidak melihat lagi keyboard ya, Acting langsung. saja itu Pak, acting. Oh, saya kira sudah memang ada yang biasa 10 jari saja itu kan. Kalau ada teman itu dia tahu yang kelingking itu huruf apa, ini huruf apa ya, berarti dia pernah ikut apa namanya kursus memang saya mengoperasionalkan kan, tools atau di toolbarnya di toolsnya komputer ya. Terima kasih ya Bu siapa namanya Fitri ya. Iya, terima kasih Pak. Seriusnya ya, saya lihat serius sekali saya. Ya. Kasih sekarang Ibu Fitri tunjuk siapa? Ya ada suara. Kak Azur Pak. Oh Kak Azwa, silakan Kak Azwa. Iya Pak, sesuai arahan dari Pak Rida tadi Pak, saya titip di bawah. Ya, khawatir nanti Pak ini Amirul langsung sudah, ya tutup sudah, langsung izin. Tapi bagus yang punya kelebihan banyak, berarti banyak amalnya nih Pak Amirul. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aswar Talib. Saya merupakan peserta Latsar Angkatan 14 Kabupaten Parigi Motong. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya selama mengikuti kegiatan Latsar, khususnya agenda 2, yaitu materi Core Values ASN berakhlak dalam bentuk learning journal. Pada agenda 2 ini, ada 2 tahap pembelajaran yang saya lakukan, yaitu dengan metode asinkronus dan metode sinkronus. Sebelum lanjut, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Abdul Wahab Harmain APTMM sebagai pengampu materi yang telah memberikan pengalaman lebih dan pengetahuan yang luar biasa dalam mengikuti tahapan Latsar agenda 2 ini. Tahap asinkronus yang dilakukan dengan belajar mandiri melalui platform e-learning yang telah disediakan oleh pengampu materi. Pada agenda 2 ini, materi yang saya pelajari adalah tentang nilai-nilai ASN berakhlak. Berakhlak merupakan core values atau nilai inti yang menjiwai setiap ASN dalam menjalankan tugasnya. Berakhlak adalah akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Belajar mandiri membuat saya lebih reflektif bagaimana nilai berakhlak ini bisa diterapkan dalam tugas sehari-hari. Misalnya saja, berorientasi pelayanan saat melayani masyarakat di mana ASN dituntut untuk memberikan pelayanan prima sehingga menghasilkan kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah. Selanjutnya, tahap sinkronus merupakan tahap pembelajaran dengan melakukan banyak diskusi dengan widya suara dan peserta lain melalui Zoom. Suasana semakin cair ketika beberapa peserta memaparkan contoh penerapan nilai berakhlak di unit kerja masing-masing. Hal ini sangat mendukung dan berimpact positif kepada saya karena memberikan banyak contoh perilaku apa saja yang bisa saya lakukan di tempat kerja nantinya. Interaksi ini juga membuat saya semakin memahami bahwa berakhlak yang dimaksud bukan hanya sekedar teori, tetapi harus dipraktikkan dan senantiasa melekat dalam diri saya sebagai ASN. Dari pengalaman pembelajaran asinkronus dan sinkronus ini, saya belajar bahwa nilai-nilai berakhlak adalah pedoman penting untuk menjadi ASN yang profesional dan berintegritas. Nilai ini bukan sekedar slogan, melainkan komitmen yang harus hadir dalam setiap tindakan kita. Semoga pengalaman ini menjadi bekal untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus buat Pak Azwar ya. Ya. Kasih lihat. Jadi sama ya teman-teman apa disampaikan Pak Azwar. Jadi hal ini dibuktikan ya Pak Azwar ya. Ya. Mengaktualisasikan nilai ASN berakhlak di tempat kerjanya ya. Sebagaimana yang Pak Azwar
sudah peroleh dalam proses pembelajarannya. Mungkin semua seperti itu. Jadi terakhir siapa? Ibu Ibu Atika, Pak. siapa yang ditunjuk? Pak Aswad. Saya tunjuk Ibu Atika, Pak. Iya, itu cuma satu-satunya, tidak ada pilihan lain. Izin Pak, Amirul Silakan. belum share screen. Balik lagi Amirul, menambah pahala lagi ya. Amirul Mukminin ya. Memang namanya Amirul Hidayah, memang membawa hidayah ya. Baru nama saja sudah bagus ya. Amirul Hidayah, banyak hidayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika, peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Parigi Motong tahun 2025, angkatan 14, kelompok 4 dari formasi Pamong Pemerintahan di kantor Camat Torwe. Di sini saya akan mengulas kembali pengalaman pembelajaran selama pembelajaran agenda 2 bersama Bapak Dr. Andus Abdullah Wahab Harmain, APTMM. Pada agenda 2 ini saya mempelajari nilai-nilai dasar ASN berakhlak dengan menggunakan dua metode pembelajaran, yaitu asinkronus dan sinkronus. Asinkronus yaitu pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran elektronik atau learning management system yang diakses melalui website Kelabjar atau Sinergi. Yang kedua yaitu sinkronus, pembelajaran jarak jauh melalui platform Zoom berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. Saya mempelajari 7 nilai-nilai dasar ASN yang dirangkum dalam nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai ini menjadi pedoman perilaku ASN dalam melaksanakan tugas agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pada nilai berorientasi pelayanan, ASN harus mengutamakan kepentingan masyarakat melalui pelayanan prima dengan harapan masyarakat selaku penerima layanan merasa puas dan bahagia. Yang kedua yaitu nilai akuntabel, mengimplementasikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat. Yang ketiga yaitu nilai kompeten, menerangkan bahwa ASN harus terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri agar kinerja menjadi lebih optimal. Yang keempat itu nilai harmonis, juga sangat penting untuk diterapkan untuk menjaga hubungan yang baik, saling menghargai dan peduli pada sesama untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang kelima yaitu nilai loyal, berarti berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Saya belajar bahwa sebagai ASN kita harus berkomitmen penuh untuk mendukung kebijakan serta melaksanakan tugas sesuai dengan aturan. Yang keenam yaitu adaptif, di mana ASN dituntut untuk terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Terakhir yang ketujuh yaitu kolaboratif, adalah kunci dalam mencapai tujuan. ASN tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus bekerja sama antar lintas tim, lintas unit, bahkan lintas sektor untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bagi saya pada pembelajaran agenda 2 ini sangat berkesan saat pembelajaran sinkronus karena sangat interaktif baik saat penyajian materi, pemaparan tugas, hingga sesi tanya jawab. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Abdul Wahab Harmain, APTMM yang telah berbagi ilmu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus buat Ibu Atika ya. Ya. Kasih penyampaiannya ini, apalagi ini di kecamatan ini ya, berhadapan langsung dengan masyarakat yang dilayani ya. Kalau salah di Torwe itu 7 desa ya, 7 desa ya. Berapa desa di sana Bu? Iya Pak, benar 7 desa. 7 desa ya, di Torwe. Betul-betul nilai-nilai ASN ini bukan pedoman ya, sebagaimana yang disampaikan Ibu Atika melayani masyarakat di lingkungan kecamatan ya. Apalagi terdiri dari beberapa desa. Saya pikir teman-teman semua sudah menyampaikan tugasnya dan kita sudah menyimak ya. Di prosesnya pembelajaran kita ini ya mudah-mudahan dengan apa yang disajikan ini yang
teman-teman sampaikan, baik melalui tugas yang kita melihat dari video, yang benar-benar bisa membekas ya. Membekas, setelah membekas, tentu kita laksanakan di tempat tugasnya. Oke. Ini langkah berikutnya, Bapak Ibu nanti akan diminta nilai ASN ini bagaimana penerapannya pada waktu nanti Bapak membuat satu gagasan ide. Gagasan ide itu Bapak akan tuangkan dalam rancangan aktualisasi. Itu di situ lagi ada hal yang Bapak akan nanti menjelaskan nilai-nilai tersebut di setiap tahapan kegiatan. Oke, kasih saya memberikan apresiasi banyak hal-hal yang saya pelajari dari teman-teman ya. Bahkan berikan pengayaan bagi saya nanti di dalam mengampu materi agenda 2 ini untuk di yang berikutnya. Ya. Nah ini masih ada Donggala lagi 5 angkatan, terus Banggai lagi. Di Donggala kemarin baru dibuka oleh Ibu Bupati. Oke, kita berapa menit lagi? Kita sampai 9:45 ya. Ya, tentunya kita bahas tugas kelompok saja. Ya, tugas kelompok itu teman-teman hanya mau mengangkat 3 isu ya. 3 isu, terus bagaimana rekomendasinya atau pembahasannya. Silakan memulai dari kelompok mana? A atau B? Ya, kalau cepat-cepat, cepat juga selesai. Ini lama menunggu gitu. Sampai yang memulai, ya kan? Ya, lama-lama waktu juga semakin. Ya, silakan. Kan sudah siap tugasnya ya? Ya sudahlah, daripada yang lama-lama kelompok A saja. Silakan kelompok A. Siapa dia punya kepala geng kelompok A? Moderatornya. Iya, iya sudah tampil silakan. Oh, Amirul lagi ya. Ini Amirul, bagus. Amirul, Amirul yang jadi moderator atau saya? Penyuman yuk. Nanti saya tunjuk yang memaparkan ya. Baik, terima kasih Bapak untuk kesempatannya Bapak. Saya Inyuman Firatnyana selaku moderator di kelompok A Bapak. Malam ini akan memaparkan 3 isu terkait tugas kelompok di kelompok A Bapak, kelompok kami. Coba Amirul diturunkan untuk tugas kelompok yang diberikan kepada kami, identifikasi minimal 3 isu atau masalah yang terkait dengan tugas di tempat kerja dari peserta kelompok, deskripsikan secara singkat pokok substansi isu masalah tersebut dan dianalisis penyebab masalahnya dan apa rekomendasi atau strategi dan gagasan terkait yang dikaitkan dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Mungkin untuk pemaparan pertama, kebetulan ini dari Amirul, jadi saya serahkan ke Amirul untuk pemaparan pertama di Dinas Komunikasi dan Informatika. Yang pertama, isu pertama. Silakan Amirul. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, saya bekerja sudah sekitaran 2 bulan dan kebetulan saya sebelumnya bukan di Kominfo. Jadi ini adalah isu-isu yang saya dapatkan selama 2 bulan saya bekerja. Yang pertama yaitu belum tersedianya peta interaktif tower BTS Bakti. BTS. Analisis penyebab masalahnya yaitu yang pertama, peta BTS hanya menampilkan titik koordinat tanpa data tambahan khusus, misalnya seperti status operasional, cakupan jaringan, kapasitas. Kemudian sistem penyajian dari pusat masih terbatas, yaitu tidak interaktif dia. Kemudian monitoring dan evaluasi menjadi kurang optimal.
Kemudian untuk ide gagasan atau pemecahan masalahnya itu mengembangkan peta interaktif BTS berbasis geografik information system bekerja sama dengan Bakti Kominfo, melengkapi data dengan data status operasional, cakupan jaringan, dan kapasitas layanan. Kemudian memastikan sistem dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi secara real time. Strategi pemecahan masalahnya itu pengembangan peta interaktif berbasis geographic information system yang terintegrasi dengan data operasional BTS sehingga mendukung pengambilan keputusan berbasis data spasial. Kaitannya dengan nilai ASN berakhlak yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, yaitu menghadirkan akses informasi publik yang mudah dipahami masyarakat. Akuntabel diwujudkan dengan penyajian data yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kompeten ditunjukkan melalui pemanfaatan teknologi GIS sesuai kebutuhan daerah. Harmonis tercermin dari terjalinnya kerjasama antar instansi. Loyal terlihat dari dukungan terhadap kebijakan pemerintah tentang pemerintahan akses telekomunikasi. Kemudian adaptif diwujudkan dengan penggunaan inovasi digital modern. Kolaboratif ditunjukkan dengan adanya sinergi antara pusat, daerah, dan stakeholder. Kemudian isu yang kedua yaitu belum terdigitalisasinya kuesioner tentang fasilitas IT di setiap OPD. Masalahnya yaitu pendataan masih manual menggunakan kuesioner konvensional yang yaitu berupa kertas. Proses lambat dan rawan duplikasi atau kehilangan data. Dan ini terjadi kemarin. Sulit diintegrasikan antar OPD dan hasilnya itu tidak konsisten. Analisis kebutuhan IT daerah menjadi tidak efisien. Gagasan pemecahan masalahnya yaitu membangun sistem pendataan digital berbasis web yang terintegrasi, menambahkan validasi otomatis untuk mencegah duplikasi, membuat format standar agar data lebih konsisten, dan menyediakan dashboard analisis untuk mempercepat proses evaluasi. Strategi pemecahan masalahnya yaitu penerapan aplikasi pendataan digital fasilitas IT OPD secara terintegrasi dan real-time untuk mendukung digitalisasi layanan pemerintahan daerah. Kaitannya yaitu berorientasi pelayanan berarti mendukung efisiensi layanan publik. Akuntabel diwujudkan dengan data yang lebih akurat, transparan, dan bisa diaudit. Kompeten ditunjukkan melalui penguasaan teknologi digital dalam pengelolaan data. Harmonis tercermin dari upaya agar OPD tidak terbebani dengan cara kerja manual. Loyal diwujudkan melalui dukungan terhadap program digitalisasi pemerintahan daerah. Adaptif berarti mampu merespon kebutuhan dengan teknologi modern. Kolaboratif diwujudkan melalui keterlibatan seluruh OPD dalam sistem yang terintegrasi. Kemudian isu yang terakhir yaitu belum efektifnya pengumpulan data tentang website Amirul, OPD. Ya, kayaknya biar tidak semua isunya dari di tempat kerja Amirul, boleh isunya dari yang lain saya tunjuk ya. oh boleh. Kan ada Siap, 3 isu, biar tidak siap. semua dari bidangnya Amirul sendiri. Oke, siap. Baik, mohon maaf karena saya stop Amirul. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan isu selanjutnya. Coba Amirul diturunkan ke isunya Ibu Bidan Dwi Mulyani. Mohon untuk Ibu Dwi Mulyani bisa memaparkan isu di tempat kerjanya. Baik, saya persilahkan ke Ibu Bidan Dwi Mulyani. Terima kasih. Baik. Boleh agak besarkan sedikit. Saya baca kasus yang kedua aja boleh? Oke, saya akan memaparkan isu yang ada di tempat kerja saya, yaitu rendahnya minat dan pengetahuan ibu tentang pijat bayi. Ini diambil dari data kunjungan NTWS, jumlah angka kesakitan bayi dan balita untuk 3 bulan terakhir, yaitu berjumlah 74 bayi balita. Analisis penyebab masalahnya yaitu kurangnya pengetahuan ibu tentang manfaat dan cara pijat bayi. Yang kedua yaitu kurangnya SDM puskesmas yang menguasai keterampilan pijat bayi. Yang ketiga, kurangnya sarana bahan edukasi berupa leaflet, poster, dan lain-lain yang untuk mengedukasi ibu tentang pijat bayi. Yang keempat yaitu kurangnya ruangan khusus pijat bayi di puskesmas yang ramah anak. Yang kelima yaitu jarak yang jauh dari rumah ke fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan pijat bayi. Yang keenam yaitu belum tertata dengan baik alur edukasi layanan pijat bayi di puskesmas.
Ide atau gagasan pemecahan masalahnya yaitu, boleh ke atas kan lagi? Yang pertama yaitu memberikan edukasi tentang cara dan manfaat pijat bayi untuk meningkatkan pengetahuan ibu. Yang kedua yaitu memberikan pelatihan cara dan teknik pijat bayi kepada tenaga kesehatan di puskesmas. Yang ketiga yaitu menyediakan leaflet, poster, dan media lain yang menarik untuk sarana edukasi pijat bayi. Yang kelima yaitu menyediakan satu ruangan khusus ramah anak untuk mengedukasi manfaat dan cara pijat bayi. Yang kelima yaitu mengadakan pelayanan pijat bayi di posyandu di desa-desa. Yang keenam yaitu koordinasi lintas program di puskesmas terkait program layanan. Strategi pemecahan masalahnya yaitu memberikan edukasi, cara, dan manfaat pijat bayi, memberikan pelatihan cara pijat bayi kepada tenaga kesehatan, dan koordinasi lintas program di puskesmas. Dan ini rencana akan saya buatkan inovasi yaitu Puskesmas Pangi, gerakan memijat bayi, gerakan 5 menit memijat bayi, memijat buah hati. Udah. Kemudian kaitannya dengan nilai-nilai ASN yaitu berorientasi pelayanan, yaitu mengedepankan orientasi pelayanan proaktif, memberikan edukasi dan informasi yang akurat tentang pijat bayi kepada ibu untuk meningkatkan pengetahuan ibu. Kemudian yaitu akuntabel, yaitu memastikan informasi yang diberikan tentang pijat bayi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar informasi yang tidak langsung atau tidak benar, sehingga ibu memiliki dasar pengetahuan yang kuat. Kemudian kompeten, yaitu memberikan penyuluhan dan cara pijat bayi dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan ibu secara signifikan, misalnya melalui pelatihan atau media visual, sehingga ibu dapat melakukan pijat bayi dengan benar. Adaptif, yaitu mengenalkan inovasi pijat bayi, teknik pijat baru, dan penggunaan alat bantu yang didukung penelitian kepada ibu. Kolaboratif, yaitu bekerja sama dengan pihak terkait, seperti koordinasi lintas program di puskesmas. Oke. Itu saja yang isu dari saya. Mungkin bisa dari tempat lain boleh dipaparkan. Baik, terima kasih untuk Ibu Bidan Dwi Mulyani yang telah memaparkan isu dari tempat kerjanya. Mungkin yang selanjutnya, yang isu lagi satu dari tempat kerja saya, coba Amirul. Saya paparkan sendiri. Baik, terima kasih. Untuk isu pertama di tempat kerja saya, meningkatnya kasus penyakit mulut dan kuku, serta kurang optimalnya pencegahan dan pemberantasan penyakit mulut dan kuku. Dari data kasus pada awal bulan Januari 2025, Amirul coba boleh dibesarkan. Kasus PMK di Kabupaten Parigi Motong pada awal tahun 2025 bulan Januari sampai Maret tercatat total 88 ekor yang terlapor positif dengan total kematian 17 ekor, dan tercatat pengobatan untuk hewan rentan telah dilakukan 552 ekor. Lonjakan kasus mulai terjadi kembali pada bulan Juli dan Agustus 2025 dengan tercatat positif 31 ekor. Analisis penyebab utama dari isu ini adalah vaksinasi yang tidak menyeluruh dan keterbatasan anggaran dari vaksinasi, mobilisasi hewan musiman, dan infeksi sekunder karena banyaknya lalu lintas ilegal yang terjadi di palang batas antar kabupaten. Penyebaran melalui lalu lintas hewan ilegal ini sangat meresahkan. Jadi banyak penularan penyakit-penyakit yang masuk ke wilayah. Jadi agak cepat penularan dari penyakit mulut dan kuku yang terjadi. Dan kurang optimalnya biosecurity kandang serta pola pemeliharaan dari peternak yang salah. Banyak ternak yang dipelihara dengan cara ekstensif atau dilepas liarkan. Untuk rekomendasi dan strategi penanganan, serta kaitannya dengan nilai ASN berakhlak, yang pertama, berorientasi pelayanan, dilakukan vaksinasi berbasis risiko dan edukasi menyeluruh kepada peternak terkait pola pemeliharaan ternak. Lalu akuntabel dengan transparansi data, laporkan cakupan vaksinasi dan status PMK secara terbuka melalui Isiknas. Kompeten, pelatihan petugas kesehatan hewan, tingkatkan kemampuan dalam deteksi dini, pengobatan, dan handling vaksin yang baik.
lalu harmonis dengan sosialisasi dan pencegahan dari hoak, edukasi berbasis bahasa eh, lalu edukasi berbasis bahasa lokal untuk membangun kepercayaan peternak dan konsumen. Untuk loyal, dedikasi kepada masyarakat dan bangsa, ASN menunjukkan komitmen tinggi dalam melindungi ketahanan pangan dan perekonomian peternak di situasi banyaknya ternak yang sakit, lalu melarang peternak untuk menjual ternak-ternak yang sakit. Adaptif, penyesuaian respon cepat, edukasi di pasar hewan, desinfeksi, dan vaksinasi darurat ketika terjadi lonjakan kasus. Kolaboratif, melibatkan sinergi lintas sektor, khususnya pemerintah daerah, swasta, dan dinas terkait lainnya untuk ikut melakukan pemantauan, terutama di palang-palang batas antar kabupaten agar tidak terjadi lalu lintas hewan ilegal. Mungkin itu pemaparan dari saya. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 4A untuk tiga isu yang terjadi di tempat kerja masing-masing. Mungkin ada sanggahan, tanggapan atau saran dari kelompok 4B. Saya persilahkan, atau dari 4A juga boleh. Terima kasih. Ada kira-kira sanggahan atau saran mungkin dari kaitannya dengan nilai ASN berakhlak yang kurang tepat atau bagaimana dari teman-teman yang lain? Saya pasangkan baterai habis. Oke, di dikembalikan, dimunculkan kembali Pak Amirul ya. Terus isunya kita langsung bahas. Jadi ini isu pertama yang punya Pak Amirul. Iya. Ini Pak Amirul ya petani. Ini tower BTS ini bukan kemarin yang bermasalah ya di tuh menterinya ditangkap kan ini? Iya Pak, yang ini. Ya. Jadi berapa tower BTS yang ada di Parigi Motong? Sekitaran 20 lebih kalau nggak salah itu Pak. Belum lebih ya. Tapi saya pikir dari sisi Bapak melihat isu ini bagus sekali ya. Ini betul-betul memang faktanya begitu ya. Kemudian dari sisi gagasannya terus ke bawah lagi. Di strategi pengembangan peta strategis yang terintegrasi dengan data sehingga mendukung pengambilan keputusan. Bagus juga ya, dia punya pendekatan untuk pemecahan. Nah, soal nilai-nilai juga ya, ini betul-betul ya tergambarkan apa yang disebut dengan orientasi pelayanan. Bagus. Kemudian coba isu kedua. Isu kedua tadi dari tentang itu apa pijat bayi. Ini Pak. Nah, sekarang saya tanya Ibu Bidan, ini memang saya baru dengar ini ada namanya di dalam sistem lainnya namanya pijat bayi. Memang perlu pijat bayi itu? Belum ada sih selama mungkin di Parigi Motong untuk layanan pijat bayi di puskesmas itu belum ada. Ini insya Allah mau buatkan inovasi. Ya, tapi masyarakat tahu enggak bahwa ini memang perlu adanya pijat bayi? Iya, masyarakat soalnya Pak, sebenarnya pijat bayi ini sudah ada, cuma layanannya itu tidak di Vaskes. Jadi layanannya itu masih home care begitu Pak, kayak bidan-bidan yang mengikuti pelatihan, tapi masih di luar. Jadi kalau dari puskesmas kita adakan pijat bayi kan, maksudnya menambah kunjungan masyarakat untuk melakukan pijat bayi di puskesmas. Ada nilai positifnya, nilai plusnya untuk puskesmas gitu Pak. Ini yang sampai mau diangkat ya? Iya. Dan minat. Kemarin konsultasi dengan kepala puskesmas, mentor, saya
angkat 3 isu, cuma beliau tertarik dengan yang ini. Ya, tidak apa-apa itu 3 isu diangkat, berarti ada 2 isu pendamping. Iya, Tapi Pak. mana isu yang dijadikan core isu? Katakanlah ini core isu ya. Iya. Apa? Itu kan sudah Ibu sudah konsultasi dengan mentor, ini 3 isu. Ternyata memang kita harus konsultasi dengan mentor yang direkomendasikan adalah isu tersebut. Tapi 2 isu itu bukan berarti diabaikan, tetap diangkat menjadi pendamping di isu ini nanti akan sehingga didapatkan core isu. Sama nanti dengan teman-teman kalau ada beberapa isu yang mana disetujui oleh mentor, ya tentunya kan di dalam menyusun satu rancangan tidak satu isu kan, minimal kan 3 isu. Iya, Pak. Nah, dari 3 isu baru diidentifikasi pakai APKL ada 1 isu. Katakanlah isu ini yang mau diangkat oleh Ibu Dewi ya, bahkan ini sudah ada data ya dari sekian. Hanya saja memang ini perlu isu ini sudah ada penyebab bagusnya gagasan. Terus ke bawah lagi. Di scroll terus up strateginya. Strategi pemecahan masalah. Ini kan sudah kaitan terlalu lanjut. Masalah itu memberikan edukasi cara dan manfaat pijat baik. Ini kalau edukasi, pelatihan, kemudian apa lah? Ini sudahlah bentuk kegiatannya ya. Iya, Pak. Lupa tadi diisi di situ tentang inovasinya, Pak. Sebenarnya inovasinya itu pemberian peningkatan pengetahuan ibu tentang pijat bayi melalui inovasi Puskesmas Pangi, gerakan 5 menit memijat buah hati, begitu, Pak. Terlalu panjang ya. Nanti coba nanti akan didapat bimbingan dari coachnya ya. Iya, Pak. Ada Jadi singkatan kalau Pak. judul itu atau gagasan itu penting dia jelas ya, baru jelas itu artinya fokus dan lokus. Ya, fokus dan lokus. Tapi kalau dilihat dari strategi pemecahan ini, Ibu sudah ada kegiatan ini ya. Kegiatan berarti bukan pelatihan. Yang kedua, Ibu misalnya menyediakan leaflet. Yang ketiga, koordinasi lintas program ini. Nah, kalau ini tentu kan butuh waktu ya, diukur 1 bulan. Sudah ada 2 kegiatan utama ya. Oke, bagus ya. Nanti tinggal gagasannya ya, itu terlalu panjang tadi kan. Ya, Pak. Oke. Terus Pak Nyoman. Amirul, coba dikasih turun Amirul. Meningkatnya kasus penyakit. Mana isunya? Amirul terlalu turun Amirul. Judulnya Amirul. Oh ini. Meningkatnya kasus penyakit mulut dan kuku serta kurang. Ini berarti Bapak sudah langsung potong saja kalau ini mau diangkat ke rancangan. Rencana Pak, dengan ada 1 isu rabies lagi Pak, yang kebetulan mencuat di bulan-bulan ini Pak. Nah, kalau begitu Bapak angkat isunya itu kurang optimalnya pencegahan dan pemberantasan penyakit mulut dan kuku. Potong itu meningkatnya kasus penyakit mulut itu nanti Bapak Pak Nyoman itu diuraikan, dinarasikan saja. Ya. Tapi kalau bicara isu, kalau isu itu kan selalu kalimat itu negatif. Kalau ini meningkatnya kasus penyakit ini sebenarnya juga masalah, ya. Isu juga sebenarnya ya. Nah, tapi kalau lebih tepat ini kalau Pak Nyoman ambil kurang ini pasti ini nanti solusinya ini.
Bagaimana supaya tidak meningkatnya kasus ini ya, penyakit mulut. Gitu ya Pak Nyoman. Kalau menurut Pak Nyoman gimana? Kalau kurang optimalnya pencegahan, maka otomatis Pak Nyoman akan mengangkat gagasan mengoptimalkan pencegahan atau optimalisasi pencegahan. Oke, Nyoman, gimana? Dengar suara saya? Kok hilang Pak Nyoman? Anu, Pak Pak, Nyoman Hilang ya? tak keluar, Pak. jaringan Keluar dia. keluar sendiri. Ya. Sedangkan jaringan saja secapek, apalagi. Mohon maaf Bapak, sepertinya jaringan saya tadi bermasalah, zoom-nya keluar sendiri Bapak. Iya. Saya kecapean jaringan. Oke ya. Oke. Jadi seperti itu ya Pak Nyoman ya. Nanti mungkin palingan itu berarti kurang optimalnya pencegahan ya. Sehingga meningkatnya kasus penyakit mulut dan kuku. Ya, ya begitu Baik Pak Bapak. Nyoman. Oke. Bagus ini. Ya. Terus ke bawah ini bahkan didukung oleh data ya. Ya. Ini ada data ya sekian. Kemudian ada penyebabnya, ya, vaksinasi tidak menyeluruh, mobilisasi hewan ini ya penyebaran. Nanti kalau kita penyebab ini kalau kita masukkan nanti di analisis fishbone, nah ini tinggal kita menempatkan ini apakah dia masuk di machine, di metode, nah, atau Bapak Ibu menggunakan 5S ya, ya silakan. Oke, rekomendasinya ya ini sudah terkait dengan nilai-nilai pelantas plan. Oke, kita berikan aplaus buka kelompok 4A. Iya, sekarang 4B. Baik, mungkin saya tutup pemaparan materi dari 4A. Terima kasih atas masukannya Bapak Pembina. Saya serahkan ke moderator kelompok B. Terima kasih. Kasih Pak Nyoman ya sudah memimpin kelompok 4A menyampaikan tugas kelompok A. Siapa kelompok 4B? Ini waktu kita masih tinggal 30 menit ya. 21.45. Mudah-mudahan tidak sampai waktunya kita sudah selesai. Siapa? Izin Pak, terima kasih kesempatannya. Di sini saya ambil alih, saya moderator kelompok 4B. Di sini saya akan menunjuk yang akan menjelaskan tentang isu yang akan dijelaskan. Yang pertama mungkin boleh dibantu Rina untuk share slide. Oh, yang disebut Rina itu Saharina. Saya bilang, siapa ini Rina? Oh, Saharina dah. Oke, ya. Untuk kasus pertama mungkin, untuk isu pertama mungkin kasus isunya Saharina, boleh dijelaskan. Apa isunya ini? Isunya yang pertama, banyaknya limbah pertanian yang tidak dimanfaatkan, Pak. Di deskripsi isunya, terbuangnya potensi ekonomi dan lingkungan. Limbah ini sering dianggap tidak berharga, padahal bisa diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah. Hal ini tidak hanya mempengaruhi petani secara finansial, tetapi juga menimbulkan masalah lingkungan yang serius. Faktanya, dalam satu kali panen, produksi limbah dari padi bisa mencapai 12-15 ton per hektar. Jika dikalikan dengan total lahan pertanian yang luas, jumlah limbah yang dihasilkan sangat besar. Dampaknya bagi lingkungan kalau tidak dimanfaatkan, khususnya dibakar, akan mempengaruhi akan menghasilkan emisi gas rumah kaca.
Sebagai penyuluh pertanian, solusi untuk memecahkan isu tersebut adalah dengan melakukan pemanfaatan limbah pertanian sebagai produk olahan limbah pada salah satu pakan. Untuk strategi pemecahan masalah yang dikaitkan dengan nilai ASN berakhlak, pertama, dengan melakukan pelatihan interaktif dan pendampingan personal. Kaitannya dengan dasar ASN adalah harmoni. Melalui program ini, ASN dapat membangun hubungan yang harmonis dan penuh empati dengan petani, menciptakan rasa kebersamaan untuk menekan masalah bersama. Yang kedua, buat standar operasional, prosedur atau SOP yang ringkas, bisa berupa poster gambar. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN adalah kompeten. ASN menunjukkan kompetensinya dengan menguasai ilmu pengolahan limbah dan mampu mentransfer pengetahuan tersebut kepada masyarakat dengan cara yang mudah dipahami. Yang ketiga, menetapkan jadwal kunjungan. Kunjungan oleh penyuluh, keterkaitannya adalah loyal dengan mengutamakan kepentingan publik. Yang keempat, memberikan bantuan awal berupa starter fermentasi seperti EM4. Keterkaitannya adalah akuntabel. Yang kelima, mengajak petani mempraktikkan cara memilih dan memilah limbah yang baik. Keterkaitannya dengan nilai dasar ASN adalah berorientasi pelayanan ASN. ASN berkomitmen untuk melayani masyarakat dengan memberikan solusi yang nyata. Yang keenam, mengajak koperasi atau BUMDes serta memanfaatkan media sosial seperti e-commerce. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN yaitu adaptif. ASN harus cepat beradaptasi dengan perubahan zaman dan teknologi. Yang kedua, berorientasi pelayanan. Memudahkan petani dan pelaku usaha dalam bertransaksi dan mendapatkan informasi, dan yang terakhir adalah kompeten. ASN harus memiliki kompetensi dalam mengelola teknologi dan data untuk memastikan platform berjalan dengan baik dan memberikan informasi yang akurat. Saya kembalikan ke Dr. Dwi Indriani. Baik, terima kasih Saharina atas penjelasannya tentang isu terkait. Mungkin penyaji kedua itu Ibu Yunita. Baik, terima kasih Dr. Dwi. Boleh di isu kedua? Ya, itu. Rendahnya partisipasi pria dalam program KB. Partisipasi pria sebagai pengguna aktif metode kontrasepsi kondom maupun vasektomi di Indonesia relatif sangat rendah, dan kondisi serupa tercermin di Parigi Motong. Keterlibatan laki-laki dalam program KB masih minim sehingga beban kontrasepsi tetap dominan pada perempuan. Hal ini terlihat dari penelitian atau aktivitas lokal yang menarget peningkatan pengetahuan pria tentang vasektomi. Untuk penggunaan kontrasepsi oleh pria atau kondom maupun vasektomi berada pada level rendah 2% sampai dengan 2,5%. Penyebab utama yaitu dari segi norma sosial dan budaya, KB sering dianggap sebagai tanggung jawab perempuan. Kedua, ada pandangan bahwa pria yang ikut KB, misalnya vasektomi, dianggap menyalahi peran gender atau menurunkan kejantanan. Dua, kurangnya pengetahuan dan informasi. Banyak pria tidak memahami manfaat KB bagi keluarga. Minimnya sosialisasi khusus untuk pria sehingga pengetahuan hanya berfokus pada metode KB perempuan. Terbatasnya pilihan metode KB untuk pria. Metode KB pria hanya dua, yaitu kondom dan vasektomi. Untuk mitos dan stigma negatif, vasektomi dianggap bisa menyebabkan impotensi atau menurunkan stamina. Rekomendasi strategi penyelesaiannya, yang pertama,
melibatkan tokoh agama, adat, dan masyarakat dalam penyuluhan KB untuk memberikan pemahaman bahwa KB adalah tanggung jawab bersama suami istri. Kedua, membuat sosialisasi khusus untuk pria melalui media yang mereka sukai seperti radio lokal, media sosial, forum desa, atau bahkan kegiatan olahraga. Yang ketiga, melakukan advokasi ke BKKBN atau Dinkes untuk pengembangan inovasi metode KB pria, misalnya penelitian kontrasepsi hormonal pria di masa depan. Keempat, menggandeng influencer lokal, penyuluh KB pria dan tokoh muda untuk mengubah persepsi masyarakat bahwa KB pria adalah pilihan sehat, aman, dan tanggung jawab. Kaitannya dengan nilai ASN berakhlak, yaitu pertama, kolaboratif bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat dalam penyuluhan KB. Kedua, berorientasi pada pelayanan, sosialisasi, dan layanan KB pria, kondom maupun vasektomi dilakukan dengan pendekatan ramah, mudah diakses, dan gratis. Yang ketiga, adaptif, mampu menyelesaikan pengembangan inovasi dengan kebutuhan zaman. Keempat, kolaboratif, melibatkan berbagai pihak, influencer, penyuluh KB, tokoh muda, masyarakat, menunjukkan kerjasama lintas sektor dan lintas generasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Wi. Ya, terima kasih Kak Yunita. Untuk penyaji selanjutnya, saya persilahkan kepada Kak Aswar. Silahkan Kak Aswar. Ya, bisa ditampilkan untuk isu pertama ya. Ini. Terima kasih untuk Dr. Dwi. Jadi, adapun masalah yang saya angkat, isu atau masalah yang saya angkat yaitu pertama tentang inventarisasi aset daerah irigasi yang tidak terupdate. Terdapat 27 daerah irigasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Parigi Motong dan berada dalam lingkup pekerjaan bidang sumber daya air Dinas PUPR. Dari 27 titik ini, kesemuanya masih belum terinventarisasi secara maksimal. Kebanyakan masih dalam bentuk dokumen fisik, sehingga sulit untuk menentukan kebutuhan rehabilitasi, rawan kehilangan aset, menghambat perencanaan anggaran, dan pertanggungjawaban aset daerah. Bisa dikasih ke bawah, Dokter. Lagi. Ya, adapun untuk yang di atas tadi, yang nomor satu. Untuk analisis masalahnya, di atas, sampai nomor satu. Ya, itu. Adapun untuk analisis isu masalah untuk inventarisasi aset daerah irigasi yang tidak terupdate, secara aktual itu sudah banyak terjadi di hampir semua daerah titik irigasi. Semuanya aset jarang terupdate setelah ada pembangunan ataupun proyek rehabilitasi irigasi itu sendiri. Kemudian secara problematik itu saya nilai menjadi sangat bermasalah karena tanpa data aset yang valid, kemudian kegiatan perencanaan, penganggaran ataupun pemeliharaan sulit ataupun tepat sasaran, tidak tepat sasaran. Kemudian secara kehalayakan dampaknya cukup luas, mencakup petani, masyarakat, pengguna air, hingga ke laporan akuntabilitas pemerintah. Secara indikator kelayakan itu bisa dipecahkan dengan program inventarisasi dan sistem informasi aset, tetapi membutuhkan biaya, sumber daya manusia, dan waktu yang banyak. Selanjutnya, untuk rekomendasi pemecahan masalah, untuk isu utama yang menjadi penyebab untuk diagram fishbone-nya bisa dikembalikan ke atas. Ya, diagram fishbone-nya ya bisa diperbesar. Ya, jadi ada 6 poin yang mencakup masalah yang untuk isu inventarisasi aset daerah irigasi yang tidak terupdate. Untuk poin manusia, kurangnya tenaga teknis khusus penanganan aset, kemudian adanya juga beberapa rotasi pegawai yang kemudian rotasi pegawai ini yang saya maksud adalah
dipindahkan ke instansi lain. Makanya banyak yang terjadi kita di lapangan itu menjadi tantangan tersendiri ataupun menjadi masalah tersendiri ketika orang itu diganti. Kemudian metode SOP baku belum ada, update data tidak terjadwal dengan rutin. Kemudian dari sisi peralatan tidak ada database digital terpusat, software kurang memadai untuk anggaran. Ini juga yang menjadi masalah besar khusus bidang sumber daya air saat ini, terbatasnya dana survei. Kenapa dana survei terbatas? Karena mungkin kita khusus di PUPR sendiri itu, kita di bidang sumber daya air itu merupakan dua bidang yang berada anggarannya di bawah, begitu, dua terbawah. Kemudian biaya pelatihan SDM kurang teralokasi. Untuk poin data dan dokumentasi, peta jaringan tidak diperbaharui atau jarang diupdate. Kemudian arsip data tersebar di berbagai unit. Kemudian untuk lingkungan atau organisasi, koordinasi antar bidang belum optimal dan kepatuhan tentang aturan inventarisasi aset yang belum maksimal juga. Selanjutnya, untuk rekomendasi atau strategi kegiatan, yaitu paling tidak saya berpikir untuk bagaimana untuk mengembangkan sistem database inventarisasi aset yang berbasis web atau GIS. Kemudian ketika dihubungkan dengan poin ASN berakhlak itu sendiri, untuk poin berorientasi layanan, dapat berupa memberikan layanan data yang mudah, cepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan seperti petani, pemerintah desa, balai wilayah sungai, dan masyarakat pengguna air. Kemudian dari sisi akuntabel, melakukan audit internal secara berkala terhadap kondisi dan jumlah aset jaringan irigasi, dan menyusun laporan inventarisasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, misalnya melalui dashboard yang bisa dimonitor oleh pimpinan. Dari poin kompeten, memberikan pelatihan teknis kepada pegawai tentang penggunaan aplikasi inventarisasi berbasis GIS, pemetaan drone, atau aplikasi sederhana, misalnya Google Form atau Excel online agar selalu terupdate. Kemudian mengintegrasikan data inventarisasi dengan sistem informasi manajemen aset daerah atau SIMDA. Untuk poin harmonis, kegiatan yang bisa dilakukan yaitu membangun kolaborasi lintas instansi, Dinas PU, BWS, pemerintah desa, kelompok P3A atau GP3A dalam memperbaharui data aset. Selanjutnya, mendorong komunikasi aktif antara pegawai lapangan dan masyarakat agar informasi kerusakan atau penambahan aset cepat ditindaklanjuti. Selanjutnya, untuk poin loyal, menjaga integritas dengan selalu memperbaharui data aset sesuai dengan kondisi lapangan. Selanjutnya, mendukung visi misi organisasi melalui komitmen menjaga keberlanjutan irigasi untuk ketahanan pangan. Untuk poin adaptif, memanfaatkan teknologi digital seperti aplikasi mobile atau cloud untuk pelaporan aset secara real time. Menyesuaikan prosedur inventarisasi dengan kondisi lapangan, misalnya daerah sulit sinyal, bisa memakai offline data collection lalu sinkronisasi. Untuk poin terakhir, kolaboratif, melibatkan masyarakat pengguna irigasi P3A atau GP3A sebagai mitra dalam pemantauan dan pelaporan aset. Dan terakhir, membangun tim kerja lintas bidang untuk memastikan inventarisasi berjalan dengan cepat dan berkelanjutan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Dwi. Ya, terima kasih Kak Aswar, terima kasih kepada para penyaji kelompok 4B. Mungkin dari teman-teman kelompok 4A, apakah ada sanggahan atau ada tambahan? Ya, dipersilahkan. Langsung bahas, Bu Dokter. Ya, baik Bapak. Nah, di isu pertama, ini kayaknya sepertinya Ibu siapa nih? Saharina, Ibu Rina. Saharina ini sepertinya ini sudah jadikan ya, karena Pak Deyami mungkin ini
belum masuk pada pembimbingannya, belum masuk. Tapi ini sudah pernah masuk. Ini waktu dibuat ini pola penyusunan yang ditampilkan oleh Ibu Sabrina itu diperoleh dari mana polanya penyusunan ini? Sistematikanya. Dari senior, Pak. Dari Senior di instansi. putus-putus. Tidak, maksudnya cara menyusunnya. Sepertinya sampai pada pemanfaatan penggunaan tools-tools analisis. Ya. Bahkan APKL, menggunakan misalnya Fishbone, kan gitu. Nah, sama juga teman-teman yang lainnya. Tapi itulah gambaran yang disampaikan ini, tinggal pada saat pembimbingan ini lebih mudah ya, lebih mudah saya pikir. Nah ini kalau kita bicara, ini isu banyaknya limbah pertanian yang tidak dimanfaatkan ya. Ternyata limbah pertanian ini perlu juga. Seperti apa limbah pertanian itu? Seperti itu, Pak. Jerami padi, Oh, jerami terus padi kedebok ya. pisang, sama kedebok Ya, ini pisang. kan berarti dia lebih fokus pada jerami padi. Ya. Iya, Karena kalau justru jerami jerami padi. padi itu sebenarnya ya tidak hanya bisa ya. Nah, saya kalau ingat jerami padi, saya jadikan pupuk misalnya bunga. Ya. Jerami padi itu. Jadi saya campur dengan tanah, bisa jadi pupuk kan? Seharinya. Bisa. Saya suka senang bunga ya. Bunga saya itu kan jenis-jenis agromena ya di rumah. Saya pakai itu ya, campur jerami padinya. Oke, bagus ya. Kemudian terus ke bawah langsung, sehingga gagasannya apa ini nanti? Di pemikirannya, pemecahan masalahnya seperti apa? Oh, tadi hanya pada beberapa item pemecahan masalah tadi ya, begitu banyak ya. Coba yang di kotak-kotaknya. Oh, ini sedikitnya apa-apa. Ini lain lagi ya. Terus. Wah, itu sih. Oh, ini siapa punya nih? Oh, ini sudah isu kedua ya. Oh, Ibu siapa? Ibu Yunita. Oh, di Dinas Pemberdayaan Ya, Perempuan Pak. dan KB ya. Iya, Pak. Oh, ini sampai mengangkat ini ya, tanda partisipasi dalam program KB. Kalau guru data nih, berapa persen? Ya, kalau berada pada level 2 sampai 2,5% ya. Iya, Pak. Ini memang yang laki-laki bandel semua ini pria ini memang tidak ingin ber-KB ini. Ini memang harus diajak ini sektor. Tapi kadang-kadang tapi masih begitu anggapan orang Bu Yunita. Laki-laki itu berarti ini perlu ada penyuluhan ini ya. Kalau dalam partisipasi lebih fokus ibu ke penyuluhan ini berarti. Iya, Pak. Atau bentuk sosialisasi ya. Iya. Kalau memang ini pemecahan masalahnya seperti itu atau strategi pemecahannya ya, lebih pada penekanan penyuluhannya. Iya, oke, lanjut ke bawah. Ini rekomendasi pelan-pelan. Nah, aduh, terlalu cepat. Ke atas. Berarti sifatnya penyuluhan, sosialisasi ya, dengan melibatkan ya peran tokoh agama ya. Ini bagus ini. Ibu Yunita tidak bisa terbayangkan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya ini. Paham ya pertanyaan saya? Apakah tantangan yang dihadapi itu kan adanya penolakan kan misalnya. Penolakan dalam arti itu tidak serta-merta. Mungkin pada waktu ibu membuka sosialisasi kan pasti pesertanya para laki-laki semua ya. Ya.
kalau secara langsung, tapi bisa menggunakan radio lokal ya, media Ya, sosial ini. sosial. Ini memang perlu ada keberlanjutan. Kalau ini perlu ada pemantauan ya, pemantauan efek dari pelaksanaan sosialisasi tersebut ya. Ya, ini bagus juga ya. Oke, lanjut ke bawah lagi berikutnya. Kalau ibu buat paling penyuluhannya jangan sampai lewat dari 1 bulan atau dari langkah-langkah kegiatannya pelaksanaan. Ini siapapun lah lagi. Baik, Pak. Pak Aswar ya, identifikasi inventasi aset daerah irigasi tidak terupdate ya. Berarti kalau dia tidak terupdate, ini terkaitan dengan tata kelolanya ya, Pak Aswar. Iya, Pak. Ya, ini menyangkut tata kelola ini berarti belum optimalnya tata kelola aset ya, irigasi. Jadi, berarti terkait dengan inventarisasi. Oke, terus, waduh, 27 daerah irigasi di Parigi Motong ya, Iya, Pak. Pak. Ada Ya, ya. Jadi nanti fokus kalau memang itu mau diangkat ya 27 daerah kan sangat luas ya. Yang mana yang Pak Aswar misalnya mau fokus di irigasi mana ya. Misalnya kalau ini mau dijadikan satu gagasan karena ini waktu pelaksanaannya cuma 1 bulan untuk merealisasikan gagasannya. Jadi bentuk gagasan ini pemecahannya apa? Menurut Pak Aswar, menginventarisasi berarti mendata kembali. Iya, Pak. Kalau kemarin Dan dari hasil diskusi dengan mentor, sebenarnya itu saya diarahkan untuk bagaimana untuk mensurvei ulang beberapa eh, titik irigasi, kemudian itu kemudian apa? Karena terlalu besar jaringan, terlalu banyak juga jaringan irigasi, itu kemudian mentor dia minta untuk apa, Pak? Untuk satu titik irigasi saja yang dimana saya fokusnya mungkin di apa dari hasil rehabilitasi itu Pak, kan ada beberapa, ada satu titik yang sudah direhab tahun ini, jadi mungkin itu yang menjadi fokus saya Pak. Kalau rencana itu saya titik di irigasi Ongkah Pak. oh jauh ya, empat. Nah itu betul ya Pak Aswar, karena waktunya cuma 1 bulan. Kalau Bapak ambil 27 titik, orang lain sudah selesai, Bapak masih di lapangan. Ya, Iya Pak. nah, gitu ya. Jadi betul ya, kalau kita melihat perhitungan dengan masalah waktu ya. Kalau memang sudah diarahkan oleh mentor, bagus ini. Tapi itu menjadi pilot project untuk beberapa titik kan. Nanti Iya Pak. setelah aksi aktualisasinya akan ada rekomendasi atau tindak lanjut Iya keberlanjutan Pak. dari ya gagasannya Pak Aswar nanti ya. Tapi Iya nanti Pak. akan Jadi diarahkan oleh coach ya. iya Pak. Ya. Oke, oke, makasih teman-teman di store Chef ya. Paling tidak dengan tugas ini betul-betul Bapak Ibu ya ada tingkat kepedulian, tingkat kepekaan kita melihat sesuatu bahwa kehadiran kita ini artinya memberikan gagasan atau ide solutif ya. Kita ya Bapak Ibu ini karena tinggal 2 menit lagi ya. Yang sudah di akhir pembelajaran ini, tentunya Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih kebersamaan kita di dalam pembelajaran agenda 2. Tidak luput bahwa tentunya dari sisi sikap, ucapan yang tidak berkenan mohon saya dimaafkan. Dan selalu cari doa buat Bapak Ibu semua, berikan kesehatan dan kesuksesan di dalam melaksanakan tugas, apalagi mengikuti pembelajaran ya. Saya tutup dengan pantun ya. Pergi ke kantor di pagi hari membawa tas penuh semangat, AS belajar sepanjang hari untuk pelayanan yang bermanfaat.
burung dara, burung cendrawasih, roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi di Parigi. Sekian teman-teman, saya akhiri. Lebih kurangnya mohon maaf. Kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Banyak, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Terima kasih, banyak, Pak. Terima kasih Bapak. Kami dari Terima BKPSD kasih, Pak. kami undur diri ya, karena proses pembelajaran sudah selesai ya Pak Giri. Bahkan Pak Giri yang mau tutup atau kita langsung kemana Pak Giri? Ditutup. Tuh. Mana Pak Hendro? Baik teman-teman, karena sudah berakhir, ya, jaga kesehatan semua, jaga kekompakan, ya, salam buat semua untuk keluarga. Silakan live meeting tempat. Oke, silakan. Saya kawal sampai Bapak Ibu ya, sampai di rumah. Tapi Pak, tadi sepertinya Pak Giri open mic, Pak. Mungkin ada penyampaian. Silakan, Pak Giri ada yang mau disampaikan, Pak? Silakan Pak Giri. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semangat ya. Semangat, Pak. Ya, Pak. Sebagian apa yang dilakukan oleh Tom, jangan sampai menginstansikan supaya kita tetap baik. Tidak kedengar suara ya, kecil sekali. Iya Pak, kecil, agak kecil suaranya Pak Giri. Iya. Iya Kecil Pak. Pak. Kedengaran Pak, tapi agak samar suaranya kalau di saya Pak. Ya, tidak kedengar sekali, sama-sama ya. Saya sih pesannya semangat kerja kalau kekompakan tanpa power. Tetap jaga apa yang dialami supaya baik, supaya bisa hasilnya dicapai lebih maksimal. Yang saya Pak Umar, banyak. Oke, ya. Makasih atas penyampaiannya ya Pak Giri. Ya, ini sebagian dari motivasi buat kita semua. Oke, saya dengan teman-teman Pak Giri akan live ya. 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 Ya baik, terima kasih Pak. Oke. Kita izin live meeting Pak. Izin live meeting Pak. Terima kasih Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum. Sehat Bapak. Izin live Bapak. Sampai jumpa lagi. Ya Pak. Yuk. Kita ketemu nanti di Parigi. Ya. Ya, Pak. Silakan. Salah. Oke. Iya. Oke, makasih.